pajak dan seterusnya. Intinya tidak melakukan perbuatan tercela secara hukum. Syarat yang ketujuh adalah bahwa dia wajib merekrut minimal 100 orang yang memiliki syarat pertama sampai ke-6. Nah, itu saja. Jadi kalau orang yang bergabung ke PDRI sudah memiliki syarat itu, maka semua jabatan politis yang ada di Republik ini boleh dia lamar. Mau dia DPRD kabupaten kota, mau dia DPRD tingkat provinsi, mau tingkat Senayan, dia boleh. Toh yang memilih kan rakyat, bukan saya yang menentukan. Nah, dan saya berjanji sebagai ketua umum, termasuk sekjen dan pengurus-pengurus DPP maupun DPW, DPC, tidak akan memungut uang 1 rupiah pun sebagai mahar politik. Tidak akan membebani. Dan ketika mereka duduk sebagai sebagai politisi, apakah itu presiden, gubernur, wali kota atau bupati, tidak akan kita potong 1 rupiah pun. Semua gaji mereka 100% harus ditransfer ke istrinya, karena tugas istrilah memelihara uang keluarga. Tidak ada yang mengalir ke ke tempat-tempat maksiat atau ke KPKP misalnya, karena semua ditransfer ke istri. Kalau istrinya sudah menggunakan uang itu dengan baik, sudah diisi pos-posnya, dan ada sedikit tersisa misalnya, boleh disumbangkan ke partai politik. Itu pun harus bisa dipertanggungjawabkan dan tercatat dalam laporan, sehingga setiap tahun laporan keuangan partai itu bisa diaudit dan terbuka untuk umum. Jadi tidak ada potongan gaji, sehingga tidak ada alasan bagi politisi yang masuk PDRI untuk korupsi. Kalau di partai lain kan kenapa korupsi, kan alasannya kan karena dia dibebani untuk mencari uang buat partai. Di partai lain korupsi karena kenapa? Karena gajinya dipotong. Dipotong buat partai, dipotong untuk sayap partai. Sehingga yang tinggal sisa sedikit, maka mereka dimaklumi ketika korupsi. Karena kenapa? Karena partai dan sayap-sayap partai atau organisasi sayap sudah ikut menikmati pendapatan dia. Sehingga ketika politisi yang lain di partai lain korupsi, itu suatu permakluman atau suatu kewajaran. Nah, di PDRI tidak boleh. Kira-kira begitu, Pak.